Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, belum kasam waras. Masya Allah, Kaisam juga waras. Gimana kalian pada ngapain cuy? Kaisam mau beli Joysam. Kaisam lagi program makan sayur. Kayak kambing Kaisam, nggak apa-apa. Mungkin Kaisam kurang vitamin ya, makanya sakit. Oke. Aduh, Kaisam nggak bawa minum. Ya kalian nyampuy aja wis di rumah. Mantap. Kita bahas apa? Wis Kaisam, saya lagi menunggu-menunggu. Kenapa? Kaisam itu kadang kan suka bikin huru-hara di status WhatsApp ya kan. Kepo. Biar kalian itu belajar ya bahwa ada kok orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Ya walaupun kita setiap hari diuji, dimarahin sama majikan ya, tapi ini kisahnya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita supaya kalau misalkan majikan sudah main fisik, apalagi menimbulkan darah ya cuy ya, kalian boleh keluar dari rumah majikan tanpa membayar 1 bulan gaji ya. Caranya ya poking, biar polisi itu ada di tengah-tengah kita. Jadi ceritanya mbaknya ini jam 2 siang kejadiannya. Kenapa Kaisam? Sebenarnya bukan mbaknya yang chat kayak Tisam ya, awalnya. Jadi berawal ini dari pengikutnya kayak Tisam. Dia itu punya teman, ternyata temennya ini mantan cecenya yang cecenya sekarang ini terluka. Ya kan? Jadi si Mbak A ini kan korban ya. Si Mbak A dan si Mbak B ini berteman baik karena si Mbak B ini pernah bekerja dengan majikannya yang sekarang. Nah, otomatis dong Mbak B juga sedikit banyaknya cerita tentang kekurangan dan kelebihannya majikan, ya kan, positif dan negatifnya. Cuma posisinya Mbak B saat bekerja di rumah itu berarti umurnya anaknya itu masih 5 tahun ya, karena sekarang anaknya umur 7 tahun. Dia ini finish. Loh, kok bisa Kaisam finish? Dikarenakan Mbak B ini memang harus finish untuk rekor kerjanya di Hong Kong. Karena dia sudah sebelumnya notice juga. Jadi kalau misalkan pengen rekor bagus, ya difinishkan. Ya walaupun susah senangnya dijalani, ya kan? Tapi ya nggak jauh beda gitu sama perlakuan majikannya ke Cece ini. Jadi cuy, si majikannya ini tuh sudah 3 minggu tidak bekerja, mungkin dipecat ya, atau resign atau gimana. Jadi terlalu banyak di rumah akhir-akhir ini. Dan si Mbak A ini bekerja sudah 6 bulan. Non ya cuy ya, bahasa juga masih kurang, pilih pala, ya intinya masa adaptasi. Wajar kalau misalkan orang Hong Kong itu masa adaptasinya itu dengan marah-marah, karena kesabaran orang Hong Kong itu setipis tisu. Tapi dari kisah ini ada 2 majikan yang berbanding terbalik. Di endingnya ini mengharukan banget cuy. Makanya nonton sampai selesai ya. Di sore hari ini saat mbaknya sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi ceritanya si Mbak A ini keluar dari rumah majikan, minta tolonglah ke satpam apartemen. Tolong kayak gitu kan. Saat ada di satpam apartemen cuy, si Mbak A ini berdarah dari kepalanya. Ya chest tuh darah sampai ke sini. Terus satpamnya ini loh, kok kamu ada darah loh, ada lauhi katanya. Pas dipegang sama mbaknya, wah iya katanya, kenapa kamu bisa gini, ya kan? Akhirnya karena satpam itu mode panik ya cuy ya, menghubungilah polisi 999, lalu poking lah, polisi langsung datang cuy ke apartemen tersebut. Ditanya mbaknya kenapa, oke Lopan, ya kan? Akhirnya si Lopannya ini ditangkap sama polisi, otomatis diinterogasi, ya kan? Bayangkan kalau misalkan ini anak majikan yang kita gini kan, apakah kita nggak langsung di sel prodeo? Jangan mentang-mentang dia employer kita, jangan mentang-mentang dia bos kita, terus dia bisa lari dari hukum. Oh tidak bisa, ya kan? Akhirnya polisi ini adil lah cuy, naiklah ke rumah majikan dan mbaknya ini langsung dibawa ke ambulans ya cuy ya, di rumah sakit Wan Chai situ, di rumah sakit Wan Chai. Nah sesampainya rumah sakit Wan Chai, ngantri cuy di rumah sakit sama polisi ini, jadi proses masa investigasi. Nah si temannya kayak Tisam ini
ngomong, Kak Isam tolong dong chat mbaknya, barangkali butuh bantuan. Oke. Kak Isam itu sebenarnya paling pantang ya untuk mengechat orang terlebih dahulu, takutnya pasti mereka berpikir kalau Yatisam itu takut dibuat konten, padahal enggak gitu ya niat Kak Yatisam itu. Akhirnya Kak Yatisam itu chat lah mbaknya ini yang kerja di rumah majikan ini masih 6 bulan ya. Hey, kamu gimana? Ini Kak Isam dapat foto kayak gini, kamu gimana? Apa yang Kak Isam perlu bantu, ya kan? Akhirnya mbaknya, ini Kak Yatisam ya. Oh, ternyata dia juga nontonin Kak Yatisam. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillahnya disambut baik Kak Yatisam chat. Iya Kak, gini. Ya jadi Kak Yatisam itu kan tanya ya kronologinya. Kenapa kamu kok bisa berdarah? Itunya ngeri loh. Akhirnya cuy, apa yang terjadi? Begini ceritanya. Jadi si pekerja migran ini si mbak cuci baju cuy. Saat cuci baju di siang hari ya cuy ya. Nah majikannya kan lagi posisinya nggak kerja ya, jaga anak 7 tahun nih. Majikannya aja, jadi suaminya kerja. Saat dia cuci baju, di sudut pandang apa namanya majikannya itu terlalu over, terlalu banyak yang dimasukkan. Ini kadang ya teman kita juga kadang ada salahnya juga ya cuy ya. Ini Joy, tak kasih tahu, mesin cuci itu kan ada berapa kilonya, misalkan 7 kilo. Kalian itu jangan pengen langsung selesai dimasukin semua itu ke mesin cuci biar satu kali cuci aja, jangan ya. Kalian itu kan punya banyak waktu, cuci 2 kali pun nggak jadi masalah kalau baju majikan gitu. Karena apa? Karena harga mesin cuci itu sekitar 4.000 5.000 Hong Kong dolar, dan buat majikan itu sangat hokwai, sangat mahal. Ya, jadi maka dari itu majikan itu mendewakan barang-barangnya yang di rumah cuy. Untuk itu kitanya harus menjaga itu walaupun mesin cuci. Karena ada juga yang ngerusakin mesin cuci dipotong tuh 1.500 per bulan. Ada aja ya kisah ya. Awalnya itu karena si mbaknya mencucinya itu terlalu banyak. Nah, si majikannya ini ngehnya saat mbaknya ngejemur. Kayaknya ngitungin ya 7 kilo itu berapa helai gitu, ngitungin cuy. Jadi akhirnya apa? Marah sama majikan. Posisinya majikan lagi main handphone cuy. Lagi main handphone, ya tahu sendiri handphonenya orang sini kan apa namanya boba 3 ya cuy ya, yang di samping-sampingnya itu logam. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si majikan ini ngamuk. Ya memang backgroundnya si majikan perempuannya ini kayak apa namanya suka temperamen gitu cuy orangnya ya, ngeri ya. Akhirnya cuma majikan ini berdiri ya, marah sama mbaknya. Ini handphone dia bukan dilempar. Kalau dilempar itu handphonenya yang pecah ya cuy. Ini kepalanya yang pecah. Itu artinya apa? Artinya majikan yang mendekati mbaknya dan dipukulkan ke kepalanya. Ih, ngeri nggak sih? Kaisam itu sampai kebayang ya. Si mbaknya tuh ngomong kayak gini, saya dipukul berkali-kali kayak Yatisam dengan handphone. Waduh, jadi kayak orang tinggaling gitu ya. Kalian ngebayangin gak sih? Greget ya sama majikan kayak gini. KJRI blacklist aja majikan kayak gini, swear kayak blacklist aja. Jangan kasih ya naik cece, kasihan teman-teman kita yang dari non ya. Nah agentnya juga kalau denger video kayak Yatisam, tolong proseskan lagi mbaknya, carikan majikan baru agent. Terus ini majikan jangan kasih cece lagi kalau cari di agent kalian. Insya Allah Kaisam doakan agent kalian berkah. Amin ya rabbal alamin. Dipukul berkali-kali sama handphone. Pok. Setelah dipukul, ya kalian bayangin aja pakai iPhone gitu kan. Akhirnya sih cecenya ini lecau lo. Udah dia ini dipukul, disuruh pergi. Ya syukur alhamdulillah disuruh pergi ya. Puas ya. Akhirnya dipoking. Akhirnya saat pergi itu sebenarnya belum ada darah. Nah darah itu keluar saat dia itu ada di pos satpam. Satpamnya untungnya care ya, difoto lah tuh, langsung poking itu. Puas ladas ya kan. Akhirnya nggak tahu majikannya diinterogasi apa, si cecenya dibawa ke rumah sakit. Nah kamu udah di rumah sakit? Iya Kaisam, saya lagi nunggu dokter katanya. Oh ya udah, kamu fokus aja dulu. Terus agent kamu gimana, apakah udah respon baik? Udah katanya kalau misalkan dari rumah sakit dia pulang ke agent. Ya udah pulang aja, karena saat kita sudah nyawanya terancam bahaya itu kita nggak usah bayar 1 bulan gaji ke majikan, kita udah bisa pergi coy. Kita udah bisa cari majikan baru ya kan. Apalagi dengan background kayak gini kan bukan kita yang salah gitu jadinya gitu, walaupun kita yang membuat marah majikan
Kan majikan kan bisa ya ngomong baik-baik ya. Ya kadang-kadang ya majikan ini. Karena kayak Sam hitung-hitungin ya, mbaknya itu di rumah sakit dari jam 3 ya sampai jam 7 malam. Kayak Sam tanya, "Kamu bawa uang di situ?" Bawa kayak di Sam. Lapar. Lapar katanya. Aduh, kamu ngomong coba sama polisi, boleh nggak diantar ke kantin atau apa beli? Saya takut kayak Sam lagi-lagi ya cuy ya. Karena apa? Karena dia ini masih baru, ya kan? Akhirnya namanya juga kayak Tisam, temennya emak-emak. Ada nggak sih yang dekat rumah sakit ini diwancai? Boleh nggak sih kasih makan, mbaknya lapar, ya kan? Enak aja Kaisam itu nyuruh-nyuruh. Ya soalnya Kaisam kan cayuan ya cuy ya kan, Kaisam bagi-bagi kebaikan sama kalian ya kan. Carinya apa? Carinya ridho Allah ya. Barangkali aja kita menolong orang, kitanya juga dibantu. Sepakat? Sepakat. Oke cuy, karena mungkin jamnya kerja semua ya, jadi ya wis nggak ada. Ya udah kamu tahan dulu ya, Kaisa masih nyari-nyari mbak yang bisa itu. Tadinya Kaisa mau minta tolong sama mbak yang lagi tunggu visa ya kan, suruh belikan makanan terus diantar ke sana, pasti maunya ya kan. Yang penting akomodasi dan lain-lainnya ditanggung insya Allah. Nah sampai jam berapa mau tidur Kaisa, jam 9.30 telepon Kaisam itu bunyi. Kayak Tisam, apa? Saya mau ke mbaknya. Weh, ini udah malam loh, udah jam 10. Kamu kemana? Tenang Kayak Tisam, majikan saya mau antar. Ini kan dua majikan yang berbanding terbalik ya. Ini bener-bener kayak drama Korea. Dan Kayak Tisam baru merasakan kemudahan itu kayak gini cuy. Serius. Bener ya, kalau kita menolong orang yang tepat tuh kayaknya nikmat luar biasa gitu kan. Kalah sambal terasi juga. Nah, akhirnya si mbaknya ini katanya lagi nonton TV selesai kerja, di situ ada dadanya sama dia itu baca statusnya Kayak Tisam, terus dia itu refleks gitu. Oh my god katanya, si majikan si perempuannya tuh, kenapa Cece? Ini ada teman saya tapi saya nggak kenal katanya, dia dipukul sama majikannya. Hah, masa sih? Coba lihat-lihat katanya kayak gitu coy. Pas dilihat, waduh, gimana itu? Terus sekarang di mana? Itu di rumah sakit itu. Kebetulan coy, dekat kantornya majikannya. Dia majikannya itu buka kantor sendiri ya. Tuh, ya udah, ayo kamu ganti baju. Mau kemana? Kita ke sana kasih makan katanya. Majikannya loh yang ngomong. Ini majikan ini perlu dibudidayakan ini. Iya Kaisam, saya mau satu dong majikan kayak gitu. Ya Allah, ada lucunya. Terus akhirnya si Singsang ya ini keluar dari kamar. Kenapa katanya ribut-ribut. Ini ada temennya Cece itu katanya lapar di rumah sakit. Ayo kita berangkat. Akhirnya majikan sama si mbaknya itu, ya udah Kaisam kasih nomor handphonenya. Coba tanya dia butuh apa ya kan. Akhirnya mbaknya itu, saya butuh jaket katanya kedinginan. Aduh ya cuy ya, ngenes kalau kayak gitu ya. Apalagi non gitu ya kan, nggak ngerti bahasa. Terus dia ini masih dalam pemrosesan dokter dan polisi ya cuy. Dia minta jaket waktu semalam itu. Terus kamu bawain roti aja. Iya Kaisam, soalnya beli makan hub itu nggak ada yang buka, udah tutup semua ya, sekitar jam 10.30 lah cuy malam. Terus akhirnya si majikannya, si temennya ya Kaisam yang mau anterin makanan, ini malah dia yang repot. Kamu ambil mukan, terus ambil gosok gigi katanya, ambil semuanya, bawa semuanya bawa. Ya Allah Gusti, ya Allah, sehat-sehat ya bos. Aduh, akhirnya naik mobil lah tuh si Singsangnya sama si dadanya sama si mbak yang mau kasih makannya. Kaisam, kita berangkat. Wis kayak drama Korea. Ih mantap, is the best ini. Akhirnya nyampe rumah sakit. Untungnya si mbaknya waktu itu kasih data ke Kayak Tisam. Jadi Kaisam itu kan tahu ini namanya ya kan. Ternyata mbaknya lagi diinterogasi sama dokter sama polisi. Kenapa bisa seperti ini ya cuy ya. Dan nggak bisa bahasa. Ini dokternya juga, ini teman kamu ya, teman kamu sama sekali nggak bisa ngomong katanya. Sedih ya, udah nggak bisa ngomong gitu, kitanya boncor gitu kepalanya sampai pada waktu itu Kayak Tisam saya nengok mbaknya, itu kepalanya itu darahnya tuh udah kering di rambut ya. Terus ya udah, karena jam 11.30 malam saya juga nggak enak sama Singsang saya, jadi saya ngajak pulang aja. Ayo bos, kita pulang aja. Jangan, nanti tunggu dulu, teman kamu nggak ada yang nemenin katanya. Udah nggak apa-apa kata dokternya, udah nggak apa-apa katanya. Terus akhirnya ya udah, alhamdulillahirabbil alamin sudah ditolong ya, sudah dikenyangkan perutnya, alhamdulillahirabbil alamin.
Agentnya kemana Kak Isam? Ya agentnya udah tidur. Ya Allah, terima kasih ya cuy ya. Jadi alhamdulillah perut mbaknya terselamatkan ya cuy ya. Terus di jam yang sama juga jam 12 malam tidak perlu nginep ya. Jadi pulang ke agentnya, sekarang sudah ada di agent mbaknya. Tapi saat proses itu ya cuy, ada yang lucu. Si majikannya tahu nggak? Si majikannya mbaknya itu bawa duit, foto duit di mbaknya itu untuk damai katanya. Nah, uangnya itu sekitar 5.000 Hong Kong dollar ya, jadi 10 juta. Terus meminta mbaknya untuk damai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus berdamai dan menerima 10 juta? Ayo, pertanyaannya gimana? Terus Kaisam ngomong, emang sering kayak gitu? Iya, jadi Kak, saat istrinya melakukan kesalahan, majikan laki-lakinya ini suka nyuap pakai duit cuy. Nah, ini kelolosan gara-gara mbaknya turun ke bawah. Gaya sih majikan ngusir-ngusir ya kan. Selama ini kamu komplain nggak sama agent? Komplain, tapi nggak pernah didengar kayak Sam karena nggak ada bukti. Wis, kalau ini ya wis, wassalam, sekalian report ke KJRI. Nama majikannya itu jangan pernah dikasih cece lagi. Kasihan ya, wis sana. Ambil aja dari Filipina mana, jangan kita korbankan teman-teman dari Indonesia. Kita niat kerja di sini, majikannya ya begitu, sosote. Ya kita lihat aja perkembangannya. Semoga agentnya mencarikan majikan baru dan semoga tetap mengkasuskan majikannya sampai benar-benar di sel prodeo. Coba bayangkan kalau anaknya yang kita gitukan, apa hukuman untuk kita? Kita pasti di sel prodeo kan. Nah kalau posisinya majikan yang melakukan itu kepada cecenya, apakah adil? Hanya dengan permintaan maaf kan enggak ya, proseskan aja langsung ya kan. Wah seru ini, majikan-majikan kayak gini tuh harusnya di sel prodeo aja, kurang ajar ya kan. Aduh, kira-kira majikan kalian kayak gini nggak buat kalian ya cuy ya. Kalau misalkan potensi kalian itu dipukul, main fisik atau apa, kalian boleh minta bantuan ke satpam apartemen untuk dipoking ya, apalagi luka-luka kayak gitu. Nah, visum kalian ini bisa menginterminate tanpa kamu harus membayar majikan. Oke? Dan cari majikan baru yang lebih menghargai tenaga kita, yang lebih menghargai cara kerja kita ya. Oke? Kita manusia ya cuy, kita walaupun domestic helper ya, kita juga manusia, wajib dan patut dihargai selagi kita bekerja dengan menuruti mereka gitu ya. Sini mah udah parah, boncor ini kepalanya cuy, aduh. Semoga aja nggak ada lagi majikan-majikan kayak gini ya, amin. Tetap semangat mbak, tetap kuat, kayak kita doakan semoga besok cimeng majikan baru, amin ya rabbal alamin. Aduh ya cuy, ada-ada aja drama hidup. Mungkin itu aja cerita yang lagi kalian tunggu-tunggu. Semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita dan lebih berhati-hati kalian ya. Jangan cuci baju terlalu over karena majikan itu pasti akan pilih pala ya. Oke, jadi jangan sekali-kali tuh pengen cepet selesai gitu. Jangan ya, sesuai prosedur. Oke semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.